Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narulita Zilmi dari kelas 6D dengan NIM 139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar IPA. Nah, di sini artikel jurnal yang saya telah berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Tomini pada konsep gerak. Di sini ada beberapa spesifikasi jurnal pada artikel yang saya telah. Untuk pengerangannya sendiri ada Mikran, Marungkil, Pasaribu, Iwayan Darmadi. Untuk nama jurnalnya sendiri, Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako JPFT, dan untuk volumenya 2 dan nomornya juga 2. Di sini terdapat link yang dapat diakses untuk melihat jurnal tersebut. Selanjutnya adalah latar belakang. Dari hasil telaah jurnal yang saya lakukan, terdapat latar belakang sehingga tercetusnya penelitian pada artikel kali ini. Yang pertama, di sini terdapat rendahnya keaktifan dan motivasi belajar fisika dalam di SMP Negeri 1 Tomini. Terdapat kerendahan atau keaktifan dan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran fisika tergolong rendah, sehingga pembelajaran didominasi oleh anak yang pandai saja. Di sebuah kelas tersebut, pada saat berlangsungnya pembelajaran, itu pembelajaran didominasi oleh anak yang pandai saja. Anak pandai tersebut yang berpendapat, yang menyangga, dan selain sebagainya. Sedangkan anak yang mempunyai kemampuan sedang dan di bawah sedang itu tidak menunjukkan partisipasi dan juga antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran fisika tersebut. Siswa yang kurang memiliki kemampuan rendah tersebut dan sedang tersebut lebih memilih untuk berbincang dengan teman sebangkunya, sehingga tidak terjadi interaksi dalam pembelajaran, terutama interaksi antara siswa satu dan juga siswa lain, karena siswa tidak fokus dalam mengikuti pelajaran, mereka sibuk dengan urusannya berbincang dengan teman lainnya. Sehingga dari adanya permasalahan tersebut, melatar belakangi perlu adanya penerapan model pembelajaran make a match. Dari situlah penelitian ini terjadi sehingga tercetuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari penerapan model pembelajaran kooperatif make a match terhadap hasil belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Tomini pada konsep gerak. Untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh dari penerapan model pembelajaran kooperatif make a match terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Next, untuk metodologi, di sini ada beberapa aspek yang digunakan. Untuk metode yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilakukan menggunakan 2 siklus. Analisis data yang digunakan ada analisa data kuantitatif dan juga data kualitatif. Jadi di sini ada 2 data yang diteliti. Untuk subjeknya, yaitu siswa kelas 7A SMP berjumlah 32 orang siswa yang terdiri dari 16 laki-laki dan juga 16 perempuan. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa lembar observasi dan tes hasil belajar. Dari penelitian yang dilakukan kali ini memperoleh hasil sebagai berikut, yaitu nilai rata-rata dari 3 aspek. Jadi penelitian ini tidak hanya meneliti hasil belajar siswanya saja, melainkan juga meneliti aktivitas belajar siswa dan juga aktivitas gurunya. Di sini nilai rata-rata yang diperoleh dari aspek hasil belajar pada siklus 1 berjumlah 72%, pada siklus
2 berjumlah 94%, sedangkan nilai rata-rata aktivitas siswa pada siklus 1 yaitu 88%, pada siklus 2 92%. Untuk aktivitas guru sendiri, rata-rata nilai yang diperoleh pada siklus 1 berjumlah 88%, sedangkan pada siklus 2 berjumlah 92%. Dari tabel ini, antara siklus 1 dan siklus 2, dapat kita simpulkan bahwa terjadinya peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Next. Kesimpulan pada artikel jurnal kali ini yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Tomini pada konsep gerak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh tadi bahwa terdapat peningkatan baik hasil belajar, aktivitas siswa maupun aktivitas guru, terdapat peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Selanjutnya, hasil observasi aktivitas siswa dan guru pada siklus 1 berada pada kategori kurang dan cukup, sedangkan pada siklus 2 berada pada kategori baik dan sangat baik. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata pada artikel atau penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran komparatif tipe Make a Match ini sangat efisien karena dapat meningkatkan hasil belajar. Selain itu juga terdapat peningkatan dari aktivitas siswa maupun aktivitas guru. Jadi dapat diterapkan sebagai sumber referensi judul proposal selanjutnya. Untuk komentarnya sendiri, setelah saya menelaah artikel jurnal ini, saya mendapatkan kelebihan dan kelemahan pada artikel jurnal ini. Untuk kelebihan, yang pertama, hasil dan pembahasan pada jurnal dijelaskan secara rinci serta dilengkapi dengan tabel dan grafik yang begitu lengkap sehingga pembaca mudah memahami hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan dengan 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua, sehingga hasil penelitian yang diperoleh itu lebih akurat. Selanjutnya, penelitian tidak hanya terfokus pada hasil belajar siswa saja. Jadi, peneliti tidak hanya meneliti apa dampak hasil belajar yang diperoleh siswa dari penerapan model pembelajaran Make and Match, tapi juga meneliti bagaimana aktivitas siswa dan aktivitas guru setelah dilakukan penerapan model pembelajaran Make and Match tersebut. Untuk kelebihan yang selanjutnya, data yang diperoleh dilakukan secara dua, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Selain kelebihan, juga terdapat kelemahannya, yang mana kelemahannya tidak menyantumkan sumber referensi yang relevan sebagai dasar teori pada setiap tulisan dalam artikel. Jadi, setiap pendapat yang dikemukakan di dalam artikel ini tidak menyantumkan sumber referensinya, gitu. Selanjutnya, untuk kelemahannya tidak memaparkan bagaimana tahapan atau prosedur di dalam melakukan penelitian. Jadi, pembaca tidak mengetahui bagaimana langkah-langkah awalnya saat melakukan penelitian tersebut. Jadi, kelemahannya di situ. Next, keterkaitan artikel jurnal dengan judul proposal yang saya angkat. Di sini, artikel jurnal yang saya telah berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Tomini pada konsep gerak. Sedangkan judul proposal yang saya angkat di mata kuliah seminar IPA yaitu penerapan model pembelajaran Make a Match terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dari kedua judul ini pun kita bisa mengaitkan antara artikel jurnal dan judul saya. Di sini dapat terlihat ada kesamaan dan juga perbedaannya. Untuk kesamaannya sendiri, di sini sama-sama menerapkan model pembelajaran Make and Match. Itu. Jadi kesamaannya di situ. Sedangkan di sini pembeda antara artikel jurnal yang saya telah dengan judul proposal yang akan saya angkat di sini, yaitu untuk artikel di sini meneliti bagaimana hasil belajar siswa
Sedangkan untuk judul saya di sini peningkatan pemahaman konsep siswa. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep siswa setelah penerapan model pembelajaran Make and Match ini. Pembeda selanjutnya untuk di artikel jurnal yang telah saya telaah di sini pada materi konsep gerak. Sedangkan pada judul proposal saya yang akan saya angkat di sini menggunakan materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Seperti itu. Next. Di sini ada 10 artikel sebagai sumber referensi lain, yaitu penelitian yang relevan sehingga dapat saya jadikan sumber referensi sebagai judul proposal saya. Yang pertama pada penelitian Destrian and et al. Pada tahun 2022 bahwa model Make and Match dapat menyenangkan peserta didik dalam belajar IPA. Selanjutnya, pada penelitian Akmal Sari, CP, pada tahun 2022, bahwa model Make and Match dapat menjadikan siswa aktif dalam belajar, mengajar, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Pada penelitian JTH dan Mulia N tahun 2018, bahwa penerapan model Make and Match dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pada penelitian Ali Putri DH tahun 2018 bahwa penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe Make and Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Pada penelitian Suprapta DN tahun 2020 bahwa model pembelajaran Make and Match dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa. Dan pada penelitian Supriyatin AL pada tahun 2017 bahwa penggunaan kartu Make and Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam membedakan jenis-jenis adaptasi makhluk hidup. Next. Juga ada penelitian Taufik W. et al. Pada tahun 2021 yang mana bahwa model pembelajaran Make and Match memberikan pengaruh yang positif terhadap kompetensi belajar yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pengetahuan, sikap, keterampilan peserta didik. Selanjutnya, penelitian Rikmasari R tahun 2021 bahwa pembelajaran Make and Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi gaya. Dan penelitian Hidayat FA 2019 bahwa tingkat pemahaman konsep dan hasil belajar terlihat secara langsung pada pencapaian siswa. Salah satu mata pelajaran yang dipelajari dan sering kali disalahpahami oleh siswa adalah mata pelajaran IPA. Dan yang terakhir, penelitian Adriani F. et al. Pada tahun 2020 bahwa materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan merupakan materi yang paling sulit dipahami karena memerlukan bantuan mikroskop. Jadi penelitian yang relevan ini terdapat 10 artikel jurnal yang akan saya kaji sehingga dapat mencetuskan konsep permasalahan pada judul proposal saya. Di sini selanjutnya ada konsep yang akan dikaji pada judul proposal yang akan saya angkat, di mana ada model pembelajaran, ada model pembelajaran kooperatif, ada model pembelajaran kooperatif tipe Make and Match, ada materi yang akan saya angkat yaitu materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, dan yang terakhir pada tingkat pemahaman konsep siswa. Di sini akan saya perinci menurut pendapat beberapa para ahli, yaitu yang pertama, model pembelajaran adalah sebuah perancangan dalam pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua, Byrne and Erikson menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil, di mana peserta didik belajar bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi menurut Byrne dan Erikson, itu model pembelajaran kooperatif itu model pembelajaran di mana siswa dibentuk dari beberapa kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Yang ketiga, model pembelajaran Make and Match adalah model pembelajaran kelompok yang mengajak siswa memahami konsep-konsep melalui permainan
kartu pasangan dan menuntut siswa agar dapat menemukan pasangan yang sesuai dengan kartu permasalahan yang ada. Jadi ini menurut pendapat Yeti dan Mulia pada tahun 2018 di sini. Jadi menurut pendapat Yeti dan Mulia, pembelajaran Make a Match ini merupakan model pembelajaran di mana siswa diberikan kartu, masing-masing kartu, yang dalam kartu tersebut terdapat permasalahan. Nah, dari permasalahan tersebut, siswa dituntut untuk memperoleh jawaban, jadi mencari pasangan dari permasalahan pada kartu tersebut. Gitu. Selanjutnya, materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan merupakan materi yang paling sulit dipahami karena memerlukan bantuan mikroskop. Hal tersebut menurut pendapat Andriani F. et al. Pada tahun 2020. Jadi dari konsep tersebut menunjukkan bahwa materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan itu memerlukan bantuan mikroskop. Kalau tidak memerlukan bantuan mikroskop, siswa akan merasa sulit memahami karena abstrak, berbentuk abstrak. Jadi dengan itu, untuk mengatasi kekurangan adanya mikroskop tersebut, maka diterapkan model pembelajaran sebagai alternatif siswa untuk memahami materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan itu. Dan konsep yang terakhir itu tentang pemahaman konsep siswa, di mana tingkat pemahaman konsep dan hasil belajar terlihat secara langsung pada pencapaian siswa. Salah satu mata pelajaran yang dipelajari dan seringkali disalahpahami oleh siswa adalah pelajaran IPA, yaitu menurut Hidayat FA pada tahun 2019. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang akan dikaji pada judul proposal saya, yaitu yang pertama, pada proses pembelajaran hanya didominasi oleh siswa yang pandai saja, sementara siswa yang berkemampuan rendah dan sedang tidak memperlihatkan partisipasinya dalam pembelajaran. Jadi pada suatu kelas, yang mana kelas tersebut ada siswa pandai, siswa kemampuannya rendah atau sedang, itu tidak semuanya aktif dalam pelajaran. Yang aktif hanya anak yang pandai saja. Siswa yang pandai tersebut mendominasi pembelajaran. Siswa itu yang berpendapat, menyangka, dan bertanya, dan lain sebagainya. Sedangkan siswa yang berkemampuan rendah dan sedang tidak memperlihatkan ketertarikannya pada pembelajaran, tidak memperlihatkan ketertarikan pada apa yang disampaikan guru, siswa tersebut cenderung pasif dan lebih memilih berbincang dengan teman sebangkunya. Sehingga dengan adanya hal tersebut tidak terjadi interaksi dalam pembelajaran, terutama interaksi antara siswa dengan siswa lainnya. Jadi tidak ada interaksi di dalam kelas, mereka cenderung acuh. Jadi ada yang didominasi siswa pandai itu fokus ke pelajaran, sedangkan siswa yang berkemampuan sedang dan rendah mengacukan apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Untuk permasalahan yang kedua, siswa masih merasa bahwa mata pelajaran IPA merupakan materi yang sulit dipahami, konsep-konsepnya abstrak, tidak jelas, dan siswa kesulitan dalam memahami konsep di dalam mata pelajaran IPA. Dan untuk permasalahan yang ketiga, kurangnya keberadaan mikroskop di laboratorium sekolah dalam menunjang keberlangsungan pembelajaran biologi, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi ini tadi tiga permasalahan yang akan dikaji pada judul proposal saya. Yang pertama, kurangnya partisipasi siswa, kurangnya interaksi siswa antar siswa, kurangnya ketertarikan siswa dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Dan juga kurangnya keberadaan mikroskop di laboratorium sekolah sehingga tidak ada penunjang atau alternatif siswa dalam mempelajari materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dengan itu kan siswa sudah kesulitan dalam mempelajari materi IPA, tapi ditambah kurangnya mikroskop tersebut, jadi siswa semakin bingung dan dia tidak memperoleh pemahaman konsep yang seharusnya dilakukan, sehingga tujuan pembelajaran pun tidak bisa tercapai. Gitu.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.